Halo Tribuners, ketemu lagi di Live Travel Update Kamis 13 Januari 2022 bersama saya Ratu Sejati. Bagaimana kabar Anda hari ini Tribuners? Meski cuaca sering berubah-ubah harus tetap semangat ya. Nah, supaya makin semangat, Ratu sudah siapkan sejumlah rekomendasi wisata hingga tips liburan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, Tribuners, ada sebuah lokasi yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Lokasinya cukup menegangkan Tribuners karena Anda bisa melihat ratusan buaya di tempat ini. Yap, Taman Buaya Indonesia Jaya yang ada di Bekasi. Lokasi ini sudah ada sejak tahun 1991 dan sempat menjadi ikon kota Bekasi. Tapi kabarnya nih Tribuners, taman wisata ini mulai sepi dan tak terawat. Nah, supaya lebih pasti, sudah ada Rafsan Zani dari Warta Kota di sana. Selamat sore, Rafsan Zani. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Rafsan Zani, boleh diceritakan seperti apa keadaan dari Taman Buaya Indonesia Jaya saat ini? Silahkan, Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, memang sejak dibangun tahun 1991, Taman Buaya Indonesia Jaya sempat menjadi ikon Kota Bekasi, bahkan sempat menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh warga khususnya Jabodetabek. Berada di Jalan Raya Serang Cibarusah, kilometer 3 Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukaragam. Tempat wisata ini memiliki memang ratusan buaya di sana. Ada buaya dari Kalimantan, kemudian dari Irian, dan dari Sumatera. Namun, akibat pandemi COVID-19, Taman Buaya ini mulai sepi pengunjung. Bahkan hanya di weekend pun pengunjung kisaran 20 hingga 80 orang. Sedangkan di hari-hari biasa, saya berbincang-bincang dengan pegawainya, mereka mengatakan bahwa satu atau dua orang pun itu sudah syukur. Jadi seperti itu rekan Ratu. Mhm. Kemudian Rafsan Zani dengan kondisi Taman Buaya Indonesia Jaya saat ini, seperti apa komentar dari para pengunjung, Rafsan Zani? Ya rekan Ratu. Ya memang beberapa tanggapan dari pengunjung, khususnya dari pengunjung yang datang dari jauh-jauh, mereka mengatakan bahwa perawatan dari Taman Buaya Indonesia Jaya ini sangat diperlukan. Tak hanya tembok dari kolam sendiri ataupun dari tempat buayanya, juga perawatan dari rerumputan liar yang kini mulai tumbuh. Bahkan area parkir pun sudah tampak seperti bukan objek wisata, seperti itu rekan Ratu. Begitu juga dengan area bermain untuk si buah hati yang ada di dalam. Beberapa bagian di sana memang seperti ayunan sudah karatan, bahkan beberapa agak meragukan jika digunakan oleh anak-anak. Jadi ini memang perlu ditata kembali. Bahkan masukan dari pengurus buaya yang sendiri pun sama seperti dari komentar dari para pengunjung. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian melihat dari kondisinya saat ini yang sudah cukup memprihatinkan, begitu ya, Rafsan Zani. Untuk pemerintah setempat seperti apa tanggapannya? Ya, karena memang wisata Taman Buaya Indonesia Jaya ini sendiri memang boleh dibilang milik pribadi, namun bekerja sama dengan pemerintah seperti itu. Namun boleh diketahui bahwa Taman Buaya Indonesia Jaya ini sebenarnya sudah di generasi ketiga seperti itu, rekan Ratu. Di mana dulunya sempat di Jakarta, kemudian pindah ke Tanjung Pasir, Tangerang, sebelum akhirnya dibuka kembali di Bekasi. Jadi sudah ada 3 lokasi yang pernah dilakukan Taman Buaya Indonesia Jaya ini. Dan ini adalah lokasi yang terakhir dan di generasi ketiga. Jadi Mhm. boleh dibilang di generasi emas Taman Buaya ini berada di generasi pertama. Jadi pemilik pertama lah yang memang memiliki konsep yang luar biasa tentang pengelolaan dari Taman Buaya ini. Namun memang pemilik yang pertama itu sudah mangkat ataupun sudah jadi almarhum, seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian kalau dari karyawan sendiri nih yang bertahan untuk mengurus ratusan buaya yang ada di Taman Buaya ini, seperti apa kisahnya, Rafsan Zani? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi memang saya bertemu dengan salah seorang petugas yang sudah sejak
berusia 14 tahun berada bekerja sebagai mengurusi buaya di Taman Indonesia Jaya ini, di mana dirinya bernama Warsidi, di mana dirinya mendapat amanat untuk tetap mengurus ratusan buaya ini. Bahkan dulu sempat 15.000 ekor, hingga sekarang menjadi hanya kisaran 350-an ekor. Dan dirinya memang diberi mandat oleh pengelola yang pertama ataupun pemilik yang pertama untuk tetap setia mengurusi buaya-buaya ini. Hingga saat ini memang cukup, boleh dibilang cukup miris, karena mengurusi ratusan buaya, upah yang dia terima jauh dari kata di bawah UMR lah, karena hanya mendapat kisaran 350 hingga 400 ribu per minggu. Sedangkan tanggung jawab untuk mengurus Taman Buaya Indonesia Jaya ini memang punya risiko besar, karena ada ratusan buaya di sana, di mana ratusan buaya ini juga punya musim kawin dan juga musim bertelur seperti itu. Dan di mana di musim bertelur ini, induk dari buaya ataupun buaya betina ini akan sangat agresif sekali. Kemudian begitu juga apabila memang buayanya sakit ataupun mati, jadi dirinya juga harus bekerja ekstra keras untuk mengeluarkan buaya itu dari dalam kolam. Seperti itu, rekan Tato. Baik, terima kasih Ramsan Zani atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Ini Taman Buaya Tribuners yang ada di Bekasi, Taman Buaya Indonesia Jaya. Ini bisa jadi satu pilihan nanti liburan di akhir pekan. Tadi Ramsan Zani juga sempat melakukan wawancara dengan pengurus buaya Warsidi. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ngurus buaya di Taman Buaya Indonesia Jaya ini udah lama, Pak? Udah lama kalau di sini, kalau di kebun buaya ya tahun 86 ya. 86 di Jakarta awal. Terus sampai sekarang dari tahun 91 ngurusin buaya. Ngurusin buaya? Kok bisa sampai ngurusin buaya seperti itu, Pak? Memang udah dari kecil udah dekat dengan buaya atau gimana? Ya orang kayak kerjaan dia, saya dulu waktu masih tinggal di Jakarta juga saya kontrak sama orang tua. Dari umur 14 tahun saya kerja bantu orang tua cuma satu perempuan, jadi saya berhenti kalau sekolah SD, berhenti kelas 3. Saya dari kerja di daerah Pandangan Utara. Saya ngelamar kerja tuh nggak tahu saya gimana, saya tuh larinya ke penangkaran buaya, bukan ke PT kemana gitu. Malah ke penangkaran buaya? Dulu awalnya di mana? Di Jakarta, di Pandangan Utara. Oh, di situ dulu awalnya, yang udah tutup ya? Iya, sekarang lagi bikin ruko. Nah, akhirnya bisa sampai ke sini gimana ceritanya, Pak? Ke sini sana posisi Jakarta ya sering banjir, kedua udah kota modern, jadi pindah ke sini tahun 91. Dari buaya semua total dulunya 15.000 ekor. 15.000 dulunya ya? Iya. Sekarang hampir 1.000 kurang. Di sini cuma ada 320 ekor, di Tanjung Pasir hampir 600-an sama yang kecil. Oh, berarti Bapak pas dulu mengawali kerja di penangkaran buaya langsung kerja dengan yang punya ini? Iya, sama almarhum dulu bapaknya. Almarhum dulu Pak Lukman Arifin. Bosnya taman apa ini ya, buaya ini ya? Yang aslinya. Oke, sekarang yang kabarnya generasi ketiga ya? Generasinya. Pak, gimana sih ngurusin buaya seperti itu, Pak? Buaya ya sulit, nggak sulit ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.